Bob, ngapain kelihatan sedih banget kamu? Ini Gus, dapat berita buruk. Biaya hidup sekarang berat. Orang rumah kena musibah, katanya gentengnya rusak, listrik udah masuk bayaran. Terus bansos nggak nyampe-nyampe, ngundang rumah bedah rumahnya kemewahan katanya masih bingung saya Gus. Hidup ini terlalu berat biaya hidupnya. Ya. Memang sekarang keadaan tidak sepenuhnya baik. Kemiskinan masih ada di mana-mana. Bahkan saya mendengar juga PHK juga di mana-mana. Tapi begini, Bob. Kita harus yakin dan optimis bahwa semua persoalan yang kita hadapi akan bisa kita atasi, baik secara pribadi-pribadi maupun secara bersama-sama, bahkan sebagai satu kesatuan negara bangsa. Nah, yang patut kita mulai dari diri kita sendiri itu apa? Kita yakin dulu bahwa Allah tidak akan membiarkan semua ini dalam penderitaan yang terus-menerus. Hal ada dalil ya kan. Iya. Fa inna ma'al usri yusra. Bener nggak Gus? Fa inna ma'al usri yusra. Gini-gini saya wisudawan terbaik di UIN Gus. Ntar dulu, kita belum lanjut ini. Wisudawan terbaik kok sedih juga rezekinya ini. Itu tapi nggak kamu aja, banyak wisudawan yang belum dapat pekerjaan yang baik. Tapi karena keyakinan harus dirubah dulu. Siap Gus. Tapi sebelum diskusi kita lanjut, Bob, kamu cek dulu. Syekh Lukman sudah datang belum? Oh iya, Syekh Lukman ya. Iya. Izin dulu Gus ya, Ya. menjemput beliau. Menjemput dengan optimis, Bob. Siap. Rezeki. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syekh, Ya, terima kasih, Syekh. alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Terima kasih, Syekh. Alhamdulillah. Silakan, Syekh. Silakan. Ya. Izin duduk, Kiai. Silakan. Makasih. Ayo, Bob, duduk, Bob. Siap. Syekh, sebelum kita lanjut diskusi, saya akan sapa pemirsa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersyukur kita kembali bersama program Asmaul Husna, insya Allah berkah dalam rangka mencari ridho di bulan suci yang penuh keberkahan ini. Syekh, tadi saya sama Bobby ya sama-sama ngerundel ya. Kita antara yakin bahwa rezeki itu akan ada karena dijamin Allah. Karena sifat Allah Ar-Razzaku. Nama Allah Ar-Razzaku yang maha memberi rezeki. Nah, tapi namanya orang yakin saja tanpa usaha kayaknya juga nggak dapat juga rezekinya, Syekh. Gimana itu, Syekh, menurut Islam? Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada bentuk kata yang sifatnya fi'il amar ya. Itu kata perintah. Perintah mencari rezeki itu tidak ada. Yang ada bekerjalah sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu kenapa Allah itu menjamin rezeki itu sudah tegas dan jelas, dan itu opsionalnya Allah, sehingga manusia juga tidak bisa mengatur rezekinya sendiri. Nah, namun dalam satu kalimat hikmah yang luar biasa dari Ibnu Athaillah, saya kutip sekali lagi, wurudul imdad ala qadaril isti'adad. Datangnya anugerah itu menurut kadar kesiapan manusia yang diberi anugerah. Jadi kalau misalnya ada orang itu tiap hari memohon rezeki pada Allah, tetapi kok ya rezekinya segitu-segitu aja, itu memang kesiapan dia untuk menerima rezeki ya seperti itu. Oh, Allah lebih tahu bahwa kalau Bobby dikasih rezeki lebih banyak,
Bisa celaka kira-kira gitu. Bisa celaka, bisa lupa pada Allah, bisa jauh dari Allah, bisa. Karena kesiapan. Nah, kesiapan itu oleh Allah diperintah orang bekerja. Bekerja itu perintah Allah. Kalau orang bekerja, ya Allah, aku bekerja dalam rangka menjalankan perintahmu, maka aku akan bekerja sebaik-baiknya dengan manajemen yang sebagus-bagusnya karena mengagungkan perintahmu, bukan mencari rezekimu, bukan. Nah, inilah yang mesti difahami, dihayati agar kita nggak salah paham dengan Tuhan. Tapi begini saya, ada yang mengeluh, saya yakin Allah itu Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Tapi orang-orang yang nggak yakin dengan Ar-Razzaq kok lebih kaya dengan orang yang yakin. Ya, jadi begini, Ar-Razzaq itu yang memberi rizki kepada siapa saja, yarzuqu mayyasha, kepada yang dikehendaki oleh Allah. Jadi sifat Ar-Razzaq itu bukan sifat wajibnya Allah, ya, tapi itu sifat mubah, sifat wewenangnya Allah kepada yang dikehendaki. Terserah Allah ya. Terserah, karena Allah lebih tahu kapan memberi, kapan misalnya menunda sesuatu, tetapi soal apa itu sifat ar-razaknya Allah terus menerus. Nah, yang menarik bahwa Allah memberi rizki kepada para hambanya ini dalam rangka apa sebenarnya? Dalam rangka supaya lebih mudah taat kepada Allah, bukan dalam rangka yang lain. Jangan sampai orang itu diberi rizki yang melimpah tambah sombong dia, tambah dia mengumpulkan rizki itu untuk kepentingan pribadinya dalam rangka misalnya dia menghalangi distribusi rizki itu kepada sesama misalnya. Nah, inilah yang harus dihindari. Maka seseorang generasi muda misalnya, anak-anak kita harus bercita-cita menjadi manusia dermawan. Itu harus jadi cita-cita itu. Iya. Karena kalau dia dermawan berarti rezekinya banyak. Nah, dia siap. Iya. Jadi Allah lebih tahu ya kapasitas kita untuk menerima rezeki. Tetapi yang paling penting kita harus yakin dan optimis Allah akan terus menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Pemirsa, tetaplah bersama kita di dalam program Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Pemirsa, kembali bersama kita, saya, Bobby, dan Syekh Lukman dalam Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Gimana Bob, kali ini kita sudah memahami Allah Maha memberi rezeki dan ini Syekh. Keyakinan itu sudah kita miliki. Bagaimana caranya agar kita benar-benar mendapatkan rezeki? Dan rezeki itu kita raih dengan cara apa? Baik, jadi memang tuntunan Rasulullah SAW, ya, kalau kita meneladani beliau itu diberi rizki oleh Allah, itu adalah rizki yang barokah namanya, manfaat barokah dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai kita itu memiliki perspektif rezeki itu hanyalah dunia belaka. Ini memiliki konsekuensi ke akhirat. Karena itu ada kata seorang sufi, mata rozaqakat ta'ah wal ghinabih qad asbagha alaika ni'amahu dhahiratan wa batinah. Jadi sepanjang Anda diberi rizki oleh Allah berupa taat kepada Allah, itu rizki taat itu. Rizki zahir kita itu ya dalam rangka taat tadi. Wal ghinabih, dan hati batin nih, rizki batin, merasa cukuplah hatiku denganmu saja Tuhan.
itu berarti Allah sedang menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nah, artinya apa? Bahwa orang harus menjemput rizki itu dengan satu tekad dan niat, ya Allah, rizki ini dalam rangka aku bisa taat dan merasa tujuan hidupku adalah Engkau itu sendiri, Tuhan. Tanpa demikian, nanti dikhawatirkan rizki itu malah berubah menjadi istidraj. Dielulu banyak, tambah jauh dari Tuhan. Tapi malah diperbanyak oleh Tuhan. Istidraj itu di Covernya nikmat, tapi dalamnya bencana. dilulu kalau bahasa Dilulu, Jawanya itu. Bahasa ya. Indonesianya apa Bob, dilulu itu? Diangkat-angkat dalam rangka dijatuhkan. Nah, juga jangan sampai kita terjebak oleh pandangan materialistik. Yang sekarang ini banyak muncul, saya kira, motivasi-motivasi tentang keajaiban rezeki. Kamu lakukan ini, nanti rezekimu berlipat ganda sekian langsung. Nah, ini membuat orang terframing di dalam otaknya menjadi sangat materialis. Materialistik. Jadi itulah yang membuat orang ketika apa yang dia impikan tidak terjadi, dia melakukan hal-hal yang sangat-sangat menyimpang kemudian dari tujuan Allah memberi rezeki tadi. Iya. Jadi rezeki bukan sekedar material berarti kan yang menjadi obsesi, tapi rezeki juga spiritual. Karena banyak orang saya lihat, pengalaman teman-teman saya dan saya juga, kadangkala hidup tenang itu justru ketika kita masih berkecukupan yang sederhana, nikmat, jadi rezeki nikmat. Bisa jadi orang yang amat kaya raya secara material itu juga sengsara. Ya, itulah kira-kira rezeki, dan tentu pemaknaan ini penting, apalagi meraih rezeki ini kan selain ikhtiar, usaha, kita juga perlu berdoa. Ar-Razzaq itu tahu bahwa Allah Maha memberi rezeki, ya kita harus berdoa. Apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh Rahman dan Rahim ini, kita juga terus memanfaatkan momentum puasa ini, memohon kepada Allah agar rezeki kita lancar, selain usaha kita terus menerus. Gimana Bob? Ada pertanyaan Bob? Saya izin tanya nih, Ya. dari Kiai mau menjawab atau Gus langsung, karena berhubungan dengan kementerian ini Gus. Ya, silakan. Nah, terlepas materialistik atau tidak Kiai, akan tapi kan secara zahiriyah memang rezeki itu kadang memang material gitu. Nah, biasanya rezeki datang dari usaha. Nah, kebijakan pemerintah tentang usaha ini Gus biasanya memberikan peluang terhadap rakyatnya, Yes. terhadap masyarakat. Betul. Nah, kira-kira kalau dari Gus, dari sebagai Menko, apa ada kebijakan khusus tentang usaha ini Ya. atau ada program khusus gitu? Ya, pertanyaanmu penting Bob. Pertama, keyakinan masyarakat, keyakinan individu-individu kita untuk menghadapi tantangan ke depan itu dengan yakin bahwa Allah Maha memberi rezeki. Ar-Razzaqu. Allah Maha memberi rezeki. Itu keyakinan individu dan keyakinan masyarakat dan keyakinan kita semua. Ini tugas kita. Nah, tugas yang kedua adalah tugas para pemimpin. Pemimpin ini dalam hal ini pemerintah dan negara. Nah, tugasnya apa? Ada dua. Menolong sebagai kewajiban konstitusi bahwa orang-orang yang miskin ditolong oleh negara. Nah, kali ini miskin ekstrim ini harus tuntas di paling lama 2026. Nah, yang kedua, yang miskin punya prospek baik harus diberi peluang, karena itu dibangun sistem. Sistemnya itu ada dua. Satu, sistem negara yang adil, bagaimana tidak ada korupsi, bagaimana tidak hanya dikuasai segelintir orang, aset-aset negara ini Pak Presiden selalu omongkan bahwa kita harus distribusikan kekayaan negara. Nah, yang kedua, bahwa untuk menuju berdaya itu butuh syarat. Satu, peningkatan kapasitas, kemampuan, skill.
supaya bisa diakses terhadap pekerjaan. Dalam hal ini pemberdayaan sumber daya manusia dulu. Yang kedua, pemberdayaan agar yang punya potensi berusaha itu punya peluang untuk satu, mendapatkan bahan baku yang baik untuk bisnisnya. Yang kedua, mendapatkan akses modal agar bisnisnya jalan. Ini kita kejar, kita bantu. Yang ketiga, kita dorong pemasaran yang baik, termasuk pemasaran ke tingkat global. Nah, ini menjadi tugas rakyat, tugas negara, dan tugas pemerintah bersinergi. Kalau agamanya kira-kira tugas orang kaya berbagi, tugas orang miskin mendoakan. Nah, itu kira-kira sistemnya begitu. Pemirsa, kita jeda sejenak. Nanti kita kembali lagi dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pemirsa, kembali bersama kita dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Bob, diskusi kita panjang, Bob. Apa, Bob? Kesimpulanmu apa, Bob? Aduh, saya kesimpulan seadanya aja ini, Gus. Apa, Bob? Kalau menurut saya, rezeki memang sudah diatur oleh Allah, tapi kita tidak boleh pesimis. Meskipun ya teman saya ada yang namanya rezeki, cuma rezekinya susah, ada seperti itu. Pokoknya jangan khawatir sama rezeki. Min haitsu la yahtasib katanya. Terus pertanyaan saya tadi dijawab sama Kiai, sama Gus juga terkait bagaimana mensejahterakan rakyat. Insya Allah pemerintah akan memberikan yang terbaik. Jadi sok pinter saya Gus ini. Ya, udah sudah, gitu aja saya Gus. Kiai lebih aksar minni ilman gitu. Sudah lengkap sekali kesimpulanmu. Ya sudah, kita tutup saja kesimpulanmu. Jangan Gus. Ada yang Bagaimana, Gus. Kiai? Kesimpulan Kiai? Jadi Allah itu memberi rizki yang tak terhingga ada juga yang rizkinya bisa dihingga. Jadi begini, mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kalau ketakwaan, ini bulan puasa ini la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Ya. Maka Allah akan membukakan jalan keluar. Tentu jalan keluar dari kesulitan menuju kemudahan, dari kegelapan menuju alam terang benderang, dari situasi terpuruk menjadi situasi yang serba mudah, serba peluang luar biasa. Tapi apa yang dimaksud ketakwaan di situ adalah nilai-nilai ketakwaan itu mampu menyadarkan dirinya, karena orang itu menjadi terpuruk kan karena nggak yakin sebenarnya. Mulai goyang karena nggak yakin. Mulai gaduh karena dia nggak yakin. Nah, ini berpengaruh terhadap seluruh proses mekanisme kehidupan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kalau sampai kita itu diberi jalan keluar oleh Allah, maka rizkinya nggak terhingga. Yang nggak terhingga itu apa? Yaitu tadi rizki spiritual. Itu nggak terhingga. Rizki iman misalnya, rizki ma'rifah kepada Allah, rizki merasakan syukur, itu rizki luar biasa. Rizki tawakal. Nah, ini adalah salah satu bentuk agar kita ini kembali bahwa rizki manusia ini harus kita pahami, itu memang sebatas usianya. Jadi Allah itu menentukan rezeki, si A rezekinya sekian. Kalau sudah habis dia wafat, gitu ya. Loh, tapi kok dia kaya raya? Itu bukan rezeki dia, rezeki anak cucunya, rezeki dan seterusnya. Jadi rezeki seumur hidup lah kira-kira. Iya, seumur hidupnya saja. Para pemirsa, kita semua menyadari penuh bahwa rezeki itu selain sandang pangan papan material, ada rezeki lain, yaitu kenikmatan hidup, kemuliaan hidup, kebahagiaan hidup, kesejahteraan hidup dunia maupun di akhirat. Itu rezeki. Nah, keyakinan kita bahwa Ar-Razzaqu, Allah Maha memberi rezeki, itu syarat mutlak. Bahwa dengan keyakinan itu,
maka kita akan bisa meraih rizki. Yang kedua, dalam rangka meraih rizki itu, selain kita yakin, tentu kita harus berusaha, kita harus mengejar keyakinan itu, karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang tanpa orang itu merubah nasib dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada cara lain untuk meraih rezeki itu dengan jaminan Allah sesuai dengan sabda Nabi, innallaha fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Apabila pertolongan itu diharapkan datang, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya apabila hamba itu menolong saudaranya. Nah, menolong saudara, membantu orang lain, itu juga memudahkan jalan menuju rizki. Selain yang paling pokok dari yang saya sampaikan tadi adalah syarat utama, yaitu takwa. Mayyattaqillah yaj'allahu makhraja. Di Ramadan begini, mari kita tingkatkan ketakwaan. Insya Allah tidak ada jalan yang tertutup. Dari pintu ketakwaan itu membuka semua pintu-pintu lain, termasuk pintu rizki sejahtera, pintu rizki sandang pangan papan, pintu rizki kebahagiaan. Nah, ditambah tugas pemimpin yang adil untuk membuat sistem yang memungkinkan seluruh rakyatnya mengakses kesejahteraan. Kalau itu jalan semua, insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, diawali dengan spirit dan semangat Ramadan kita tahun ini. Bismillah, insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita jumpa lagi dalam program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.